Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dengan channel YouTube Suku Ketua Kabaena yang akan membahas tentang tempat-tempat yang angker di Pulau Kabaena pada zaman dahulu. Untuk pertemuan ini yang kita akan bahas adalah Jambata Watu Uti. Jambata Watu Uti. Jadi sebelum saya jelaskan apa yang sering terjadi di sana di Jambata Watu Uti itu, hal-hal aneh bagaimana yang biasa terjadi di sana pada zaman dahulu. Terlebih dahulu saya uraikan dulu kenapa disebut Jambata Watu Uti. Jambata dalam bahasa suku Ketua Kabaena artinya jembatan. Kemudian watu artinya batu. Kemudian uti artinya besi. Jadi Jambata Watu Uti artinya itu jembatan batu besi. Jadi jembatan batu yang seperti besi, maksudnya jembatan batu besi. Jembatan batu besi ini letaknya berada di ujung kampung Baliara menuju Rantari. Itu tepatnya di sekitar kantor camat yang ada sekarang. Itu belum sampai di kantor camat Kecamatan Kabaena Barat. Sekarang itu belum sampai di situ. Cuma sekarang jembatan itu tidak kelihatan lagi karena sudah pengerasan jalan, sudah tertimbun oleh jalan. Jalan yang sudah pengerasan, sudah ditimbun, sudah diaspal. Tapi kan zaman dahulu waktu kita masih kecil itu kalau kita jalan di situ itu kan jalan setapak, belum ada pengerasan. Jadi kelihatan sekali itu ada alur batu itu sekitar 2 meter. Itu merupakan seperti aspal kelihatannya. Itu dia melintang di jalan, memotong itu jalanan dari Tanggenong Ginolo menuju ke utara. Ada jalanan itu kita heran waktu kecil, ada ini 2 meter ini batu ini yang seperti aspal memotong jalan. Saya bertanya waktu kecil, apa ini? Saya biasa sehingga pegang-pegang ini, pukul-pukul. Dia bilang, orang tua saya, jangan pukul-pukul itu, katanya jembatannya jin. Itu jembatan itu. Tapi saya belum mengerti apa-apa karena saya belum tahu bahwa hanya dikasih tahu saja bahwa jangan sembarang di sini, ini jalanannya itu jangan kau rusaki. Jadi kita namanya anak-anak ya ikut saja apa yang dibilang orang tua. Itulah disebut Jambata Watu Uti. Adapun yang biasa terjadi di sana itu menurut cerita itu adalah tempat lewatnya Sangia Lembono. Sangia Lembono katanya di situ jalanannya Sangia Lembono. Sekarang kita bertanya, apa itu Lembono? Lembono itu itu artinya kubangan. Kubangan katanya itu. Menurut ini setelah saya tanya-tanya apa itu kubangan katanya Sangia, kubangan. Sebenarnya kenapa begitu? Adapun kejadian yang aneh-aneh di situ kalau kita jalan satu orang itu pada sore biasa terjadi itu. Kalau sore sekali, sore menjelang maghrib atau tengah hari bolong, kalau jalan satu orang di sekitar situ pada zaman dahulu, bukan sekarang. Sekarang sudah tidak kelihatan karena saya ini bercerita masa lalu daripada angkernya Pulau Kabaena. Karena di sekitar situ dulu itu belum ada rumah, jauh rumah dari situ. Itu rumah di Baliara itu hanya sampai di lapangan, sampai situ saja dulu. Sedangkan di ujung kampung sana tidak ada, jauh sunyi, tidak ada orang di sana. Jalanan juga itu jalan setapak, bukan jalan seperti yang sudah pengerasan sekarang, karena kita ini masih alami jalan setapak. Jadi di situ kalau kita jalan biasa sore-sore sekali, kadang-kadang kita tidak akan tembus lewat situ. Kenapa tidak tembus?
biasa kita dihalangi oleh kerbau. Itu kerbau banyak sekali berbaris. Dia mengikuti itu, dia jalan itu mengikuti itu batu. Dia jalan di atas itu batu yang seperti aspal itu. Pokoknya berbaris itu kerbau tidak putus. Pokoknya dia jalan sampai di menyeberang ke sana, belum selesai di sini muncul terus. Jadi kita akan menunggu berdiri terus di situ. Tidak akan pernah putus-putus itu kerbau. Kerbau yang itu memang karena dihalangi kita jangan lewat. Dia nampakkan diri bahwa jangan lewat. Artinya dia permainkan kita saja. Dia permainkan saja kita. Itu diantara yang kejadian biasa dilihat orang di sana. Kemudian kerbau itu bukan hitam semua. Ada yang hitam, ada yang putih, bahkan ada yang belang-belang. Tapi kalau kita cari, tidak ada kerbau belang-belang di Kabaena. Tidak ada kerbau belang-belang. Hanya yang putih ada, tapi tidak sebanyak itu. Tidak sebanyak itu, tidak putus-putus. Kemudian ada kerbau yang lewat itu, anehnya juga, itu tanduknya semua panjang. Semua panjang, tidak ada yang pendek. Kan itu kalau barisan kerbau biasa kan jelas ada anaknya, ada yang kecil, ada yang besar, itu macam-macam. Tapi ini sama besarnya, sama panjangnya tanduknya. Cuma ada yang belang-belang, ada yang putih, ada yang hitam. Itulah daripada kejadian-kejadian di Pulau Kabaena pada zaman dahulu sebelum ramai seperti ini. Sebelum ramai seperti ini keadaan di Kabaena. Kemudian itu dia selamanya itu dari sebelah selatan menuju kalau maghrib itu dari selatan menuju utara. Menurut yang biasa mengalami, bukan saya karena saya tidak punya pengalaman di situ. Dia itu akan dari selatan menuju utara kalau maghrib. Sementara kalau siang, itu siang bolong, maka dia akan dari utara menuju selatan. Kalau siang, biasanya menurut yang biasa menjumpai itu keanehan-keanehan yang di situ yang seperti yang saya bilang tadi ada kerbau yang sering berbaris di sekitar situ. Nah, kemudian kadang-kadang juga kalau malam kita lewat, menurut yang pernah alami ini tidak kelihatan kerbaunya, tapi kedengaran bunyinya mengoek. Itu bunyi kerbau macam-macam, dan suara kakinya itu yang berjalan di alang-alang kedengaran sekali. Bahwa ini di sekitar saya ini dikelilingi kerbau ini, bunyi kerbau. Tapi kalau kita perhatikan atau kita senter, kita tidak akan lihat itu mana itu kerbaunya. Cuma suaranya ada bunyinya, ada oenya, ada sentakan kakinya, bahkan bunyi tanduk itu misalkan orang kerbau yang baku tanduk itu ada bunyi tanduknya, ada sentakan kakinya, ada bunyi suaranya mengoek. Tapi kalau kita perhatikan itu tidak ada kerbaunya. Jadi itulah keanehan yang di sana. Cuma yang nasihat orang tua zaman dahulu itu, apapun yang terjadi kalau kita jalan itu satu saja yang dijaga, cuma itu etika. Jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus, jangan memaki-maki, dan jangan takabur. Jangan bicara takabur, karena akan saya ceritakan lagi orang yang takabur ini. Nanti di Tabaro saya ceritakan tentang angketnya saya Tabaro. Ini saya belum waktunya untuk ceritakan di tempat ini.
di daerah apa ini Sangialembono kan ada juga waktunya saya akan sampaikan di Tabara orang yang takabur waktu itu, ada pembeli kuda yang takabur. Jadi ini adalah pengalaman masa lalu di Pulau Kabaena. Jadi untuk mengikuti pengalaman masa lalu di Pulau Kabaena, silakan di subscribe channel YouTube ini, channel YouTube Suku Ketua Kabaena. Sementara cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.